Jadi Asia itu pernah mencicipi jadi istrinya Tuhan. Apapun yang jadi selera Fir'aun, siap. Apapun yang diinginkan Fir'aun, siap. Fir'aun salah juga tetap benar. Bahkan saking merasa jadi Tuhan, Fir'aun mengatakan, "Wahadhil anhar tajri min tahti." Coba perhatikan istriku, sungai Nil yang mengalir deras ya, melewati Sudan, melewati Mesir, semua ini mengalir dengan izinku. Dan yang lebih parah lagi, bahkan ketika aku ingin membunuh orang, kapanpun aku mau, aku bisa melakukannya. Dan kalau ada daun yang jatuh dari pohon, dia harus minta izin ke aku. Boleh nggak? Saya mau jatuh. Jadi perizinannya sulit. Kalau hidup sama Fir'aun ini nggak boleh, itu nggak boleh, semuanya atas titah Fir'aun. Jadi Fir'aun itu dia sumber hukum, apapun yang dia putuskan maka nggak boleh ada yang menyela. Makanya ini benar-benar kisah Asiyah ini sanggup hidup bersama Fir'aun yang begitu diktator, begitu kejam, begitu keras hatinya. Dilembutin, nggak lembut-lembut, ditetes dengan air, nggak juga menjadi lembut. Dan benarlah ya firasat ayahnya ketika ayahnya menanti hari-hari kelahiran Asia. Asia masih dalam kandungan ibunya. Sang ayah bermimpi, "Aku melihat di kamarku ada mutiara, begitu indah. Mutiara yang sangat mempesona. Tapi tiba-tiba mutiara itu diambil dan dicuri oleh gagak. Ya tentu saja gagak itu warnanya hitam. Dia pergi kepada orang yang mengerti dan mengatakan, anakmu anak spesial, anakmu anak yang gak biasa, tapi hidupnya harus mengikuti gagak. Gagak itu yang gak ada indahnya kehidupannya, yang ada hanya gelap, kasar, kaku. Dan ternyata ketika Asia menjadi seorang gadis, dia ditaksir oleh Fir'aun. Dan masih ingat ya, Fir'aun itu Tuhan. Keinginannya tidak boleh dibantah, tidak boleh ditentang. Ya sudah, akhirnya Asia dengan berat hati, karena kalau Asia enggak mau menerima lamaran Tuhan, masa lamaran Tuhan ditolak, nanti seluruh keluarga Asia bisa dibantai. Akhirnya Asia harus memasuki istana. Dan tentu saja biyadikal khair, semua yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita semuanya baik. Kamu harus mempunyai suami Muhammad Rasulullah, itu baik. Tapi ketika kamu harus memiliki suami seperti Fir'aun, itu tetap baik. Dan kebaikan itu ada di dalam dada yang isinya iman. Dan itulah yang dijadikan oleh Asia sebuah kekuatan ya. Makanya Asia ini identik dengan faith, iman, love, dia punya cinta, yang akhirnya dia punya glory, punya kehebatan, yang keagungan dia itu sampai dituliskan di dalam Al-Quran. Wadaraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi bani li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Sebuah nama yang begitu agung, Imra'atu Fir'aun, perempuannya Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ketika dia memasuki istana, dia lihat semua kebijakan Fir'aun menyempitkan kehidupannya, di mana Fir'aun memperbudak manusia. Manusia disuruh kerja tapi nggak digaji. Coba Teh Gaida punya suami yang pegawainya banyak, terus pegawainya nggak digaji. Kira-kira gimana rasanya? Unjuk rasa. Yang unjuk rasa Teh Gaida ya, bukan buruhnya. Dan itu masih banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bikin nurani Asia berontak, dan sering sekali dia berontak. Dan akhirnya kita belajar banyak dari Asia manajemen konflik. Ketika kita berbeda, punya perbedaan pemikiran, punya perbedaan ide, gimana caranya
tetap kita mengungkapkan aspirasi, tapi tetap dengan adab, tetap dengan keindahan.